Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2A. Saya akan menanggapi sebuah video dari makul ekonomi makro. Ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam mematuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Jadi, ekonomi di situ adalah sebuah kepentingan atau sebuah kebutuhan yang dimana kebutuhan di situ bisa kita artikan sebagai beras atau sembako lainnya, yang dimana beras dan sembako itu adalah sebuah ekonomi, yang dimana ekonomi itu adalah kebutuhan, yang dimana kebutuhan itu adalah yang memuaskan, begitu. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi, sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan kiasnya. Jadi ini adalah definisi ekonomi Islam yang dimana di sini lebih menonjol terhadap Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan kiasnya, berbeda dengan yang berdefinisi Islam saja yang tadi itu. Namun dalam definisi Islam ini lebih patut kita tiru, karena di situ juga ada sedikit tingkah lakunya yang Nabi, yang dimana Nabi juga mengajarkan sebuah perilaku yang baik, dan itu kita tiru. Perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis. 1. Islam bersumber dari Al-Quran, Ahlus Sunnah dan Ijma' dan ulama. Kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Jadi kalau ekonomi Islam itu lebih melarikan terhadap sunnah-sunnah, ijtihad dan ulama. Nah, juga lebih melarikan terhadap kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga bertingkah lakunya itu akan baik. Kalau hanya masalah kapitalis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Itu hanya kapitalis dan sosialis itu hanya mengandalkan sebuah pemikiran. Sedangkan kalau Islam itu lebih menonjol terhadap sunnah, ijtihad dan ulamanya. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 3, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam yang pertama yaitu tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid yaitu mengesahkan Allah, harus menyembah Allah. Itu adalah ekonomi Islam, yang dimana kalau kita dalam memperjualbelikan itu kita tidak boleh curang dan sebagainya. Yang nomor 2, as-siddiq dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab, yang dimana kalau kita melarikan terhadap jual membeli kita harus jujur dan tanggung jawab. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, yang dimana dulu Nabi Muhammad berbisnis tidak pernah menaik-naikkan barang dan tidak pernah menurunkan barang, semua rata sama. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umat. Yang keempat yaitu adalah keadilan. Yang 5, at-tawazun. Yang maksud dengan at-tawazun itu adalah masalah keseimbangan, yang dimana kita harus berada di tengah-tengah. Tidak boleh kita memihak terhadap satu atau lainnya. Tidak boleh, kita harus berada di tengah-tengah, dengan artian kita itu harus adil. Yang nomor yaitu at-ta'uzun, harus tolong menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Maghrib itu sebuah kata yang dimana itu ada sebuah singkatan, yaitu maisir, gharar dan riba. Maisir itu adalah sebuah judi, yang dimana kita tidak sangat diperbolehkan berjudi, itu tidak boleh, karena itu sebuah larangan. Karakteristik ekonomi Islam. 1. Ekonomi Islam terkait dengan akidah syariah dan akhlaknya. 2. Harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah atau sebuah pemimpin. Yang ketiga, larangan maisir, gharar dan riba. Nomor 4, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara
keruhanian dan keberadaan. Yang 6 bimbingan konsumsi. Yang nomor 7 petunjuk investasi. Yang 8 yaitu zakat. Itu adalah karakteristik atau sebuah karakter ekonomi Islam yang harus kita diterapkan. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan dari video ini, dari ekonomi makro. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.